Halo semua, karena kebetulan tanggal 3 Desember 2022 di Jepang adalah tanggal rilisnya film Slam Dunk The Movie, dan ceritanya sendiri adalah mengenai pertandingan terakhir antara Souko melawan Sano Kogyo. Nah, hal yang akan saya bahas dalam video ini merupakan kisah pendek yang dirilis oleh komikusnya yang berjudul 10 Day After Slam Dunk. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Di halaman pertama ini diperlihatkan bahwa Haruko Akagi sedang bertukar surat dengan Hanamichi Sakuragi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kedua sahabat dari Haruko, yaitu yang bernama Fuji dan Matsui, kemudian mengomentari tulisan tangan milik Sakuragi yang terlihat sangat buruk. Dalam surat tersebut terlihat sekali sikap optimis milik Sakuragi terhadap proses rehabilitasi cederanya. Lalu Haruko tersenyum dan berharap agar Sakuragi cepat pulang. Kemudian di halaman kedua, kita akan diperlihatkan mengenai anak-anak kelas 1 Shohoku yang sedang giat berlatih di jam 5 pagi. Toki Kuwata berpikir karena Akagi keluar dari tim, maka secara otomatis akan terdapat satu spot dalam tim yang siap diisi oleh pemain lain. Kentaro Ishii dan Satoru Sasaoka juga terlihat sangat bersemangat sekali untuk dapat bisa mendapat posisi pemain utama tersebut. Lalu di panel selanjutnya, mereka bertiga tampak tertegun di depan gym dengan tampang terheran-heran. Hal ini dikarenakan mereka bertiga melihat ada seseorang yang sedang berlatih di gym setengah 6 pagi. Yang ternyata itu adalah Hisashi Mitsui yang tengah berlatih melempar bola. Mitsui kemudian berpikir bahwa tanpa kehadirannya, Akagi di dalam lapangan akan membuat dampak yang begitu besar kepada tim. Ia juga berkomitmen untuk segera meningkatkan tingkat persentase dari tembakan yang dia miliki. Hal tersebut agar tim Shohoku dapat mengalahkan tim Kainan di turnamen yang akan datang. Mitsui berambisi untuk bisa mendapatkan beasiswa dari kampus terkenal. Maka dari itu, ia harus berusaha keras agar menjadi pemain terbaik dalam turnamen musim dingin. Karena yang jelas tidak seperti Akagi, dia jelas-jelas tidak akan bisa bersaing jika mencoba untuk masuk di jalur akademis. Di panel terakhir, Mitsui terlihat sedang menyesali perbuatannya di masa lalu. Di halaman keempat, kita akan diperlihatkan kisah mengenai Ayako yang sedang berolahraga di pagi hari. Saat sedang lari pagi, ia secara tidak sengaja berpapasan dengan Pak Anzai. Setelah menyadari hal itu, Ayako lalu menyapa Pak Anzai. Nah, di sini Pak Anzai memberikan keterangan bahwa berlari di pagi hari adalah rekomendasi dari dokternya. Khususnya, ia diberi nasihat agar mengurangi berat badannya. Alasan dari Ayako berolahraga pun kurang lebih sama dengan Pak Anzai, yaitu untuk mengurangi berat badannya. Di panel yang terakhir, bisa dibilang lucu sih karena Ayako mengatakan untuk saling mengabaikan satu sama lain, dan Pak Anzai setuju. Lalu, selanjutnya di halaman kelima, kita akan diperlihatkan mengenai kegiatannya Rukawa. Bisa terlihat di dalam panel ini, Rukawa telah selesai berlatih. Tepatnya saat itu jam menunjukkan pukul 8 pagi. Ia bersiap-siap pulang dengan menaiki sepeda kesayangannya. Di perjalanan pulang, ia terlihat bersepeda sambil mendengarkan sesuatu di earphone-nya. Yang ternyata itu adalah audio tutorial belajar bahasa Inggris. Yang seperti kita tahu bahwa Rukawa memang berencana untuk pergi ke Amerika. Di halaman ke-6, kita akan diperlihatkan mengenai kegiatan yang sedang dilakukan oleh Akagi. Di sini terlihat sekali Akagi sedang serius belajar guna mengikuti tes seleksi masuk universitas. Di panel ini terlihat sekali Akagi sedang merasa gelisah. Sang guru yang menyadari hal tersebut lantas bertanya mengenai keadaan Akagi yang terlihat tumben sekali tidak dapat menjawab soal yang sedang diberikan oleh guru. Yang lucunya, Akagi malah mulai makin merasa gelisah.
Dan ternyata hal ini dikarenakan ia merasa tersiksa karena tidak bisa bermain basket. Selanjutnya, di halaman ke-7, kita akan diperlihatkan tentang cerita dari Kogure. Di panel pembuka ini, Kogure mengajak Akagi untuk mampir sebentar ke klub basket. Akagi kemudian menjawab dengan ragu bahwa ia tak tertarik ikut karena dia sudah keluar dari klub dan sedang fokus belajar untuk ujian. Kogure langsung mengerti dan akhirnya pergi meninggalkan Akagi. Ia lalu bertanya-tanya, apakah Miyagi mampu memimpin tim dengan benar? Kogure juga terlihat sangat rindu dan ingin sekali bermain basket. Di panel selanjutnya, Kogure lalu bergurau, berharap bahwa tim basket Shohoku akan mengizinkannya untuk ikut berlatih khususnya. Memang karena tim basket selalu kekurangan pemain. Mendengar akan hal itu, Akagi lalu langsung saja protes kepada Kogure. Dalam panel terakhir, Akagi ternyata makin terlihat sangat gelisah dan ingin sekali cepat-cepat bermain basket. Di halaman ke-8, kita akan diperlihatkan mengenai kisahnya Ryota Miyagi. Di panel pertama, terlihat bahwa Miyagi sedang bolos dari kelasnya. Sang guru yang saat itu sedang mengajar terlihat sangat kesal sekali dengan kelakuan Miyagi tersebut. Yang mana ternyata Miyagi sedang berada di atap sekolah. Sambil rebahan, Miyagi terlihat sekali sedang serius membaca sebuah buku. Yang ternyata itu adalah buku mengenai cara untuk menjadi seorang pemimpin. Dan ia mulai memikirkan suatu ide tentang kedepannya. Mungkin dia akan mencoba menjadi seorang pemimpin yang tegas dan galak. Oke deh guys, jadi 8 halaman dulu ya. Nanti di lain kesempatan kita lanjut lagi videonya. Kebetulan kisahnya sendiri itu ada sekitar 20 halaman. Oke, jangan lupa subscribe. Dan saya undur diri dulu ya. Bye.